Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang masalah penyebaran data di mana fokusnya pada deviasi rata-rata. Pengertian deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Deviasi merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf yang digunakan bagi lambang skornya. Deviasi ini terbagi menjadi 3, yaitu deviasi rata-rata, deviasi standar, dan deviasi kuartil. Pengertian deviasi rata-rata yaitu jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan skor itu sendiri. Rumus dari deviasi rata-rata yaitu AD sama dengan sigma X dibagi N, di mana AD merupakan deviasi rata-rata sama dengan jumlah harga mutlak deviasi tiap-tiap skor atau interval dibagi dengan jumlah. Selanjutnya kita beralih kepada contoh, yaitu contoh deviasi rata-rata data tunggal di mana F-nya adalah 1. Di sini ada contoh nilai yang dihasilkan oleh Taufik, ya, ada 7 nilai, ya, dilihat dari N-nya. Ada yang 73, 78, 60, 70, 62, 80, dan 67. Setelah kita masukkan nilai X dan frekuensinya, baru kita mencari deviasinya. Tapi sebelumnya kita harus mencari dulu, yaitu mencari meannya, ya, dimana rumusnya MX sama dengan jumlah X dibagi N. Karena jumlahnya adalah 490, kita bagi 7 maka hasilnya adalah 70. Setelah itu kita baru mencari deviasinya, yaitu nilai dikurang mean. Karena meannya adalah 70, maka nilai yang pertama adalah 73, jadi 73 dikurang dengan 70, maka hasilnya adalah positif 3. Setelah itu yang bawahnya lagi 78 dikurang 70, maka hasilnya adalah positif 8. Selanjutnya yang nomor 3 itu nilainya 60 dikurang 70, maka hasilnya adalah negatif 10. Begitu juga dengan selanjutnya. Ketika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 42. Mengapa nilainya tinggi? Karena dalam deviasi rata-rata ini tanda aljabar yaitu positif, negatif, plus minus itu diabaikan, ya. Lalu yang kita jumlahkan adalah nilai mutlak. Selanjutnya contoh kedua yaitu deviasi rata-rata data tunggal di mana F-nya lebih dari 1. Di sini ada contoh terkait tentang usia, ya, di mana usia 31 ada 4 orang, usia 30 ada 4 orang, usia 29 ada 5 orang, ya. Jadi ketika kita jumlahkan maka ada 50 orangnya. Karena datanya itu lebih dari 1, ya, F-nya itu lebih dari 1, maka kita kalikan F-nya. Jadi yang usianya 31 dikali 4 maka hasilnya adalah 124. Selanjutnya yang usianya 30 dikali 4 maka hasilnya adalah 120. Begitu juga dengan selanjutnya. Baru kita jumlahkan. Maka jumlah Fx adalah 1360. Selanjutnya untuk mencari X kita cari dulu meannya, yaitu 1360 dibagi dengan 50 karena N-nya adalah 50. Maka hasilnya adalah 27,2. Setelah itu baru kita kurangkan dari nilai usianya, ya. Yang nilai usianya 31 dikurang dengan 27,2 maka hasilnya adalah 3,8. Begitu juga dengan yang usianya 30 dikurang 27,2 maka hasilnya adalah 2,8. Setelah itu baru kita kalikan lagi dengan F-nya karena F-nya adalah lebih dari 1, ya. 3,8 dikali dengan 4 maka hasilnya adalah 15,2. Selanjutnya 2,8 dikali 4 hasilnya adalah 11,2, ya. Setelah itu 5 kali 1,8 hasilnya adalah 9. Begitu juga dengan selanjutnya. Setelah itu baru kita jumlahkan, ya. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 82. Harus kita ingat dia tidak mengenal
tanda aljabar yaitu plus minus. Jadi kita jumlahkan saja semuanya. Maka hasilnya adalah 82. Setelah itu kita baru mencari deviasi rata-ratanya, di mana rumusnya adalah AD sama dengan jumlah Fx dibagi N. Karena jumlah Fx-nya adalah 82 dan N-nya adalah 50, maka baru kita bagi. 82 dibagi 50, maka hasilnya adalah 1,64. Contoh deviasi rata-rata data kelompok ya. Kalau data kelompok ingat berarti dia bentuknya interval, ada jarak antara nilai ya. Di sini sudah ada contoh di mana rentang nilai 70 sampai 74 ada 3 orang, 65 sampai 69 ada 5 orang, 60 sampai 64 ada 6 orang. Begitu juga seterusnya. Dan jumlah N-nya adalah 80 orang. Selanjutnya, karena dia bentuknya interval, maka kita harus mencari nilai X besarnya dulu, yaitu dengan cara nilai intervalnya kita jumlahkan dibagi 2. Jadi 70 ditambah 74 dibagi 2, maka hasilnya adalah 72. Selanjutnya 65 ditambah 69 dibagi 2, maka hasilnya adalah 67. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya baru kita kalikan F kali X ya. 3 kali 72 hasilnya 216. 5 kali 67 hasilnya 335. Begitu juga seterusnya. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 3745. Langkah selanjutnya kita akan mencari mean ya dengan rumus jumlah Fx dibagi N. Karena jumlah Fx-nya adalah 3745 dan N-nya adalah 80, maka hasilnya adalah 46,8125. Selanjutnya kita akan mencari deviasi di setiap interval dengan rumus nilai midpoint-nya kita kurang dengan mean tadi. Jadi di sini midpoint-nya ada 72 dikurang 46,8125, maka hasilnya adalah 25,1875. Selanjutnya 67 dikurang 46,8125, maka hasilnya adalah 20,1875. Selanjutnya kita kalikan untuk mencari Fx-nya, yaitu F kali X ya. Karena F-nya adalah 3 dan X-nya adalah 25,1875, ketika dikali hasilnya adalah 75,5625. Selanjutnya di nomor urutan 2 ada 5, kita kalikan dengan 20,1875, maka hasilnya adalah 100,9375. Begitu juga seterusnya. Baru setelah itu kita jumlahkan ya. Ingat, di data deviasi rata-rata ini tidak ada melihat negatif dan positifnya, tetap kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 756,8750. Selanjutnya baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu mencari deviasi rata-ratanya ya. Karena jumlah Fx-nya adalah 756,8750 ya, kita bagi dengan N-nya yaitu 80, maka hasilnya adalah 9,461. Adapun kelemahan dari deviasi rata-rata ini adalah karena tanda aljabar plus minus dianggap tidak ada, maka menurut matematika kurang dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah video ibu kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.